Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Nesia Widianingrum. Apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semua sehat walafiat dalam taat. Amin. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi kebahagiaan kepada teman-teman semua, tapi lewat cerita ya. Semoga bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Ceritanya itu, saya ini lagi gabung di komunitas ibu profesional. Gabung di komunitas ini bahagia banget, dan lebih tepatnya saya sedang bermain-main ria di kampung main. Nah, pada tanggal 18 Oktober kemarin, kampung main itu lagi mengadakan Zoom meeting bersama founder ibu profesional. Beliau adalah Ibu Septi. Nanti aku cantumin ya profil beliau. Kita perlu belajar banyak dari banyak orang yang memberikan dampak banyak. Nah, Bu Septi ini pada Zoom meeting kemarin itu banyak memberikan ilmu-ilmu tentang komunitas yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Ada beberapa poin, tapi saya mau 4 poin aja yang saya bagikan. Yang pertama itu tentang kapan sih waktu yang tepat buat gabung komunitas? Kira-kira kapan menurut teman-teman? Nah, kapan ini masing-masing individu yang satu dengan yang lain tentunya berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan tiap orang akan berbeda. Ada yang punya anak satu sudah merasa perlu belajar ilmu parenting, tapi ada juga yang baru belajar ketika sudah punya anak dua. Itu artinya kebutuhan panggilan jiwanya itu setiap orang berbeda. Ketika kita merasa perlu untuk belajar tentang bagaimana sih peran perempuan itu, bagaimana sih menjadi ibu, menjadi istri yang baik, memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Nah, ketika kesadaran-kesadaran seperti itu sudah muncul, maka kita perlu mencari sarana untuk mengapresiasikan apa yang kita inginkan itu. Nah, ibu profesional adalah sarana yang tepat untuk kita belajar tentang peran-peran perempuan, menjadi perempuan yang berdaya, menjadi perempuan yang bermanfaat, dan juga tetap menjadi ibu dan istri yang baik, yang tetap membumi meski berdaya, gak lupa sama kewajibannya. Jadi setiap individu ketika ditanya kapan gabung komunitas, tentunya tidak sama setiap individu, teman-teman. Nah, lalu poin yang kedua, bagaimana agar kita itu mencintai komunitas yang kita ikuti. Ini erat kaitannya dengan poin yang pertama tadi ya. Ketika poin 1 tadi kita merasa perlu, kebutuhan itu datang dari diri sendiri, tentunya ketika kita gabung di komunitas, kita merasa mencintai komunitas itu dengan bahagia, dengan ikhlas, karena kita pun masuknya tanpa ada paksaan, melainkan panggilan dari diri kita sendiri. Otomatis kita akan mencintainya, kita akan gabung di komunitas dengan bahagia tanpa ada paksaan. Sama seperti ketika kita melahirkan seorang anak, kalau kata Ibu Septi ya, sebenarnya yang butuh anak itu bukan si anaknya, tapi kitanya sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita itu perlu anak untuk apa? Untuk kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang sabar, bagaimana menjaga amanah Allah dengan sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Itu semua bukan anak yang butuh, tapi orang tua. Sama kayak di komunitas, kita lah yang butuh sama komunitas, bukan komunitas yang butuh kita. Kalau kita butuh berdaya, kita butuh berkembang, maka kita mencintai komunitas itu dengan bahagia, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan.
Nah, poin yang ketiga nih, kalau udah nemuin kapan masuk komunitas yang tepat, kemudian mencintai dengan ikhlas komunitasnya karena kita masuknya udah di waktu yang tepat. Yang ketiga adalah mengambil peran dalam komunitas. Ini juga akan sangat berdampak bagus buat kita. Kalau kita udah cinta sama komunitas, otomatis kita akan dengan senantiasa antusias di dalamnya, menjalankan dengan bahagia. Ketika ada misalnya kayak siapa nih yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris, saya itu akan ngacung dengan sendirinya, akan terpanggil dengan sendirinya, sehingga tidak lagi ada paksaan kayak anak kecil yang dipaksa-paksa, ayo ditunjuk kamu jadi ketua, kamu jadi bendahara. Nggak akan lagi ada yang seperti itu, karena kitanya pun masuk ke komunitas sudah dengan bahagia. Otomatis kitanya juga akan menjalankan peran yang ada dengan bahagia. Saya mau. Bukankah kita juga masuk komunitas itu tujuannya untuk mengupgrade diri, untuk tumbuh dan berkembang? Lah kalau kitanya di komunitas cuma diem-diem aja, cuma jadi silent reader, ngapain dong kita masuk komunitas? Jadi ambillah peran, jangan dipaksa ya, jangan kita yang ditunjuk. Kalau ditunjuk kadang kan nggak sesuai sama passion, nggak sesuai sama keinginan. Jadi ambillah peran kalian dengan bahagia, tanpa paksaan. Insya Allah bisa, kita bisa berbahagia bersama. Terus yang terakhir ya, poin keempat, seperti yang tadi saya sampaikan, saya cuma mau bahas 4 aja. Poin yang terakhir ini, gimana sih kita gabung komunitas tuh, tipsnya apa? Yang pertama itu kita lihat foundernya, kayak ibu profesional nih, foundernya Bu Siti, kita lihat profilnya seperti apa sih. Masya Allah, profilnya keren-keren banget, menginspirasi banget kita para perempuan. Nah, maka kita cari tahu. Kalau dicari tahu, ini sejalan nggak ya, sefrekuensi nggak ya sama saya gitu kan. Kalau sefrekuensi ya udah bismillah, kita masuk, kita gabung, kemudian kita lihat peraturannya gimana. Apakah tidak ada aturan seperti banyaknya unsur politik, unsur hoax, sara seperti itu yang akhirnya memperkeruh keadaan, ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau komunitasnya itu penuh dengan aturan yang baik, yang membuat pikiran kita selalu positif, kenapa enggak? Nah, itu ada di ilmu profesional, founder yang oke, satu frekuensi, dengan aturan yang sangat-sangat tertib. Otomatis kita akan menjadi pribadi yang semakin lebih baik dengan adanya aturan-aturan dalam komunitas. Tapi kalau gimana kalau kita udah terlanjur masuk komunitas yang salah nih? Kalau udah terlanjur masuk komunitas yang salah, kalau kata Bu Septi itu, ya kita harus keluar dengan baik-baik pula. Meskipun komunitas itu kurang tepat, kita bisa masuk dengan baik-baik, maka keluar pun dengan baik-baik, supaya kita tetap dikenang di komunitas itu. Meskipun pada akhirnya kita tidak gabung di komunitas itu. Jadi kalau kata Bu Septi itu apa ya, dalam keadaan husnul khotimah tidak sul khotimah gitu, itu adab yang baik ya. Kita juga masuk ke rumah orang kan bertamu, ketok pintu, ucap salam, sama ketika keluar komunitas juga kita ucap salam, pamitan, seperti itu. Itu tadi poinnya ada 4. Jadi buat yang belum nyimak, bisa saya bagi sharingnya hanya 4 poin. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.